Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas perbedaan antara penggelapan dan penipuan. Mungkin para sahabat literatur hukum sekalian ragu apakah ini penggelapan atau ini adalah penipuan. Namun sahabat literatur hukum sekalian, sebelum pembahasan ini kita lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian subscribe, like, comment, and share video-video dari literatur hukum, dan kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan informasi terkait hukum yang diupload di literatur hukum. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, mungkin kita akan bertanya-tanya ya sahabat literatur hukum, apakah perbedaan antara penggelapan dan penipuan. Dalam hal ini saya tidak menjelaskan terlalu dalam, terlalu ilmiah, namun karena ini referensi bagi masyarakat umum dan masyarakat awam, mungkin saya membahas secara bahasa sederhana dan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Ya, sahabat literatur hukum, terutama perbedaan yang sangat mencolok ya di antara penggelapan dan penipuan, di mana penggelapan dituangkan di dalam pasal 372 KUHP, kemudian penggelapan dituangkan di dalam pasal 378 KUHP. Jadi di dalam dua pasal ini ada perbedaan yang signifikan ya, namun masyarakat awam kadang sulit memahami satu sama lain. Nah, kalau dia penggelapan 372, maka perpindahan barang tersebut ya dari korban kepada pelaku itu bukan tindak pidana. Artinya bagaimana ini bukan tindak pidana? Artinya didapatkan si pelaku itu bukan karena pencurian, bukan karena perampokan, atau bukan karena tipu muslihat dan lain sebagainya, tapi dia mendapatkannya barang ini dengan cara yang sah, dengan cara yang halal dan benar gitu. Lalu di mana pidana penggelapannya? Ketika barang tersebut ya, baik itu berupa uang, cek, giro dan lain sebagainya, setelah di tangan pelaku, maka timbullah niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misal timbullah niat untuk memiliki barang ini sehingga dilakukan penggelapan. Ya, bisa saja dijual untuk kepentingan, bisa saja dirubah bentuk dan fisiknya, sehingga yang dikatakan gelap itu ya kita tidak melihat lagi, tidak mengenal ya mana barang kita tadi gitu. Nah, kemudian kalau dia penipuan, barang yang didapat itu karena tindak pidana penipuan tadi. Loh, bagaimana itu Pak? Nah, ini kita jelaskan ya. Tindak pidana penipuan itu unsurnya yaitu ada rangkaian kebohongan, ada tipu muslihat yang menyebabkan kerugian bagi orang lain gitu. Jadi mungkin dia datang ke korban ya, misalnya Pak Dian, pinjamin saya mobil karena saya ingin menjemput anak saya baru keluar dari rumah sakit. Nah, karena tadi kita mempunyai perasaan empati kepada sahabat atau orang yang kita kenal tersebut, sehingga kita berikan. Ternyata barang ini setelah kita berikan, dengan dia langsung dibawa kabur atau langsung dijual atau ya
dengan tipu tadi gitu. Sehingga kalau tidak ada tipu menipunya, kita tidak akan memberikan itu gitu. Ya mungkin salah satunya saya bilang ini belilah rumah saya, ini sertifikatnya atas nama saya ya dengan harga 1 miliar. Ternyata ini sertifikat palsu, saya scankan gitu. Sehingga dengan rangkaian kebohongan-kebohongan tadi terjadilah tindak pidana penipuan. Jadi perbedaan penggelapan dan penipuan itu di saat terjadinya tindak pidana. Kalau penggelapan tadi terjadinya setelah barangnya ada pada pelaku, tetapi kalau penipuan barangnya masih ada di tangan korban. Jadi tadi kalau kita bedanya satu karena dari segi terjadinya tindak pidana, kalau penggelapan itu terjadi setelah setelah menguasai objek barang tersebut, sementara kalau penipuan sebelum, karena penipuan itulah maka objeknya jatuh kepada pelaku. Nah kemudian kedua, peristiwa terjadi pidananya itu kalau penggelapan terjadi pidana setelah di tangan pelaku. Kalau di penipuan karena penipuan tersebut. Jadi itulah perbedaan antara penggelapan dan penipuan. Tapi kadang katanya Pak Dian, saya pernah melihat di pengadilan atau pernah ikut proses atau ada keluarga kita, kok bisa dituntut kedua-duanya? Apa ini jaksanya ragu terhadap atau di polisi lah diterapkan pasal kedua-duanya Pak, penggelapan dan penipuan. Nah ini mungkin ini Pak polisinya ragu apakah kami menggelapkan atau kami menipu, tapi itu bukan, itu namanya pasal alternatif. Pembuktiannya nanti 1 dan 2, misalnya di 1 diterapkan pasal 372 dan 1 diterapkan di pasal 378. Artinya kedua ini bisa terjadi dalam suatu perkara ini, cuma nanti pembuktiannya mana yang terbukti terlebih dahulu. Ketika terbukti penggelapannya maka penipuannya ini gugur. Ketika terbukti penipuannya makanya penggelapannya gugur. Bukan karena jaksa ragu, tapi jaksa akan memastikan atau polisi akan memastikan nanti di pengadilan apakah barang ini hilang atau terjadinya tindak pidana ini karena penipuan atau karena penggelapan. Bukan karena jaksanya ragu atau polisinya ragu, bukan. Polisi mau membuktikan terjadinya peristiwa pidana ini apakah nanti karena penipuan sehingga ruginya korban atau nanti karena penggelapan ruginya korban. Maka dibuatlah pasal alternatif, nanti mana yang terbukti keduanya, karena jaksa ingin membuktikan di pengadilan apakah korban ini rugi karena penipuan atau rugi karena penggelapan, bukan karena jaksanya ragu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bisa saja yang alternatif bukan karena jaksanya ragu atau ini belum terbukti dimasukkan ini sehingga nanti tinggal pilihan semacam pilihan ganda gitu, bukan ya, karena jaksa ingin membuktikan, polisi ingin membuktikan apakah kerugian korban disebabkan penipuan atau disebabkan tindak pidana. Karena ini nasnya berbeda sekali. Karena kalau tadi penggelapan terjadinya karena berpindah tangannya suatu barang, pertama ya, penggelapan itu berpindahnya barang objek yang menyebabkan kita rugi atau yang menjadi barang bukti tersebut, itu berpindahnya itu bukan karena pidana, karena perbuatan yang sah, yang halal gitu ya. Tapi kalau penipuan tidak, karena penipuan itulah barangnya berpindah. Kemudian terjadinya tindak pidana di penggelapan itu setelah barang berada di tangan pelaku, sedangkan penipuan barangnya masih di tangan korban. Jadi 2 poin itulah yang membuat penipuan dan penggelapan terpisah. Inilah yang dapat saya jelaskan kepada sahabat literatur hukum sekalian secara sederhana, mungkin bisa dimengerti bagi masyarakat seluruh Indonesia yang mungkin membutuhkan penjelasan tersebut. Ketika ada sahabat-sahabat literatur hukum ingin bertanya terkait penggelapan dan penipuan ini, jangan lupa silahkan dimuat di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.